Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Alhamdulillah kompak, walaupun masih ada yang alhamdulillah ya. Iya, antara ngantuk sama mau nguap itu ya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang mandul. Ibu-ibu yang ada di sini boleh bertanya, nanti bapak juga boleh bertanya. Tapi kita akan sama-sama dengarkan dulu dan ikuti bersama tausiah dari Mama Dede. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah. Tema kita mandul nih, Mah. Banyak di antara kita, di masyarakat kita, orang yang nggak mau periksain. Jadi kadang-kadang suka menyalahkan, walaupun memang sebenarnya di salah satu suami atau istrinya ada yang mandul. Nah, Saling menyalahkan. Saling menyalahkan akhirnya. Nah, gimana sebenarnya Islam mengatur atau memberikan Memandang tentang mandul dan punya anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu mandul. Laki-laki dan perempuan itu takut menjadi orang yang mandul. Mandul itu adalah tidak memiliki keturunan. Bahkan ada yang mengatakan perempuan hamil keguguran itu pun kata mereka termasuk daripada golongan yang mandul. Yang mandul itu tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tapi laki-laki boleh ada yang mandul, perempuan boleh juga ada yang mandul. Selama ini saya melihat di masyarakat kita, kebanyakan yang selalu dipersalahkan kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Kalau mereka tidak memiliki anak. Dengan kemandulan, ada beberapa orang cara menghadapi kemandulan. Ada yang mereka jalani kehidupan mereka dengan sebiasanya tanpa memiliki anak. Ada juga di antara mereka yang mengangkat anak, baik anak keluarganya, anak fakir, anak miskin, anak yatim piatu. Ada di antara mereka juga yang bahkan mereka berpoligami karena pengen punya anak. Dan bahkan ada di antara orang yang mandul itu ada orang yang bercerai. Mandul itu sesuatu yang ditakutkan oleh orang. Padahal manusia normal, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia di alam dunia pasti menyukai yang 6. Satu di antaranya pengen memiliki keturunan. Oleh karena itu orang yang sudah menikah sekian tahun belum juga mereka punya turunan, mereka berusaha pergi ke dokter memeriksakan diri. Laki-lakinya memeriksakan diri, perempuannya memeriksakan diri, sebetulnya siapa yang mandul. Ketika suatu saat dokter mengatakan, "Oh, Anda ini mandul." Itu sebagai manusia normal timbul kekecewaan, kecewa. Namun hamil tidaknya seseorang, mandul tidaknya seseorang, punya anak ataupun tidak punya anak, punya turunan ataupun tidak punya turunan, ini bukan hak kita. Semua Allah yang mengatur dalam kehidupan. Silahkan Anda lihat dalam surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50, Allah berfirman, "Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang Aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang Aku kehendaki. Akulah yang berikan kedua-duanya, anak laki-laki maupun anak perempuan, kepada siapa yang Aku kehendaki. Akulah yang menjadikan seseorang mandul." Jadi artinya orang punya anak perempuan kek, punya anak laki-laki kek, punya anak-anak laki-laki perempuan kek, atau tidak punya anak, itu bukan hak prerogatif kita. Tapi itu hak prerogatif Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang Maha segala-galanya.
Tapi opini di masyarakat seolah-olah mereka memandang orang yang tidak punya anak seseorang yang rendah. Kenapa? Mereka yang punya anggapan seperti ini tentu saja orang yang tidak punya iman. Kalau orang yang punya iman mah pasti akan menerima apa yang terjadi. Bahkan maaf, banyak anak-anak muda yang datang ke rumah saya curhat, dia nangis sampai sedih karena mertuanya atau orang tuanya setiap saat bertanya, kapan ngasih cucu sama mama? Kapan berikan momongan sama mama? Kapan kamu punya anak? Sampai kadang-kadang mertua itu sinis kepada menantu yang perempuan. Kenapa? Karena mertua yang perempuan tidak mengerti tentang Al-Quran. Dia kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, kemandulan merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia akan menerima ujian dari Allah. Wa bassiris sabirin, berikan kabar gembira apa yang sobar dengan ketentuan Allah. Siapa yang sobar? Walladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sobar tiap ada ketentuan dari Allah, manis maupun pahit, dia berikrar, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan khawatir kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah itu mandul, dia banyak bisa berlaku, berusaha untuk apa? Punya anak, ambil anak orang, anak saudara kita, anak keluarga kita, anak fakir, anak miskin, anak yatim piatu, urusin oleh kita. Sama juga ngurusin anak. Berikan mereka kasih sayang, berikan mereka pendidikan yang baik. Jadi jangan Anda berkecil hati. Saya banyak melihat di masyarakat kita, ada orang yang dari awal berusaha ke dokter, minum pil, minum kapsul, diurut, direfleksi, dipijit, sampai minum jamu dan sebagainya. Mereka bisa punya anak, tidak juga punya anak. Ternyata di usia 52 tahun, yang saat itu usia saya 50 tahun pun sudah punya cucu, usia 52 tahun baru melahirkan. Maha besar Allah, luar biasa. Jangan berkecil hati. Banyak orang yang dari awal disangka mandul tapi ternyata punya anak. Saya yakin apapun yang Allah berikan kepada kita pasti mengandung hikmahnya. Atau boleh jadi dengan kecanggihan zaman sekarang, dengan ilmu yang begitu pesat maju, tidak mustahil. Kalau si istri tidak bisa dibuahi, boleh jadi dari sperma suami diinseminasi. Iya. Itu disuntikan kepada rahim perempuan dengan berbagai cara, banyak yang berhasil. Itu diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh kalau pembuahan dari laki-laki yang lain, atau dibuahi sperma suaminya di rahim perempuan yang lain, itu yang diharamkan dalam Islam. Tapi kalau mereka masih suami istri, itu diperbolehkan. Ini adalah bagian kehidupan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, tidak ada masalah, saya rasa, insya Allah. Amin. Ya, baik pemirsa, kita akan break sebentar. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya, bapak-bapak juga. Kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, baik, sekarang saya akan absen majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama majelis taklim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Bekasi. Ada berapa orang? 18 orang. Oh, 18 orang. Tapi kayaknya ada 20. Mungkin karena banyak yang gemuk. Ya. Udah mandi, Bu? Udah, iya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Fudullah Indramayu. Waalaikumsalam. Ya, dari Indramayu jam berapa, Bu? Jam 10. Iya. Bawa mangga? Oh, belum musim. Iya. Kalau beli juga di sini ada sebenarnya kalau mau. Yang berikutnya adalah majelis taklim Baitur Rahman Indramayu. Waalaikumsalam. Ini berapa orang, Pak? Hah? 10. Ini lagi begadang di musola, ikut ke sini gitu ya. Cuma 10 orang, iya. 11 deh. 11 orang, ya. Terima kasih sudah hadir di sini dari Indramayu. Bareng berangkatnya? Bareng, ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini tentang mandul. Dan ibu-ibu sudah ada yang ingin bertanya? Bapak juga boleh kalau ingin bertanya, ya. Silakan, Bu, boleh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya mau nanya. Namanya Tadi Bu? udah Mama jelaskan. Nama Ibu? Oh, nama saya Eri Kartini dari Majelis Taklim Al Hidayah Ujung Iya. Harapan. Ibu Kartini. Ya. Ini mah yang mau saya tanyakan. Tadi kendala dari pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak. Apabila pasangan ini akan berobat ke dokter, periksa, konsultasi, biasanya suami itu tidak mau. Makanya ajakin ngomong sekarang ke dokter bareng-bareng. Iya, maksud saya gini, udah diajakin tapi bujuknya bagaimana, mah? Ngomong lebih tahu Anda sama suaminya daripada saya mah kagak kenal. Iya kan Del? Iya, benar. Jadi ngomong, ikut gak tahu Iya. nih ngomongnya gimana. Tapi tetap aja mas, suami juga kalau diajak suka nggak mau. Udah kamu aja, jadi yang disalahkan selalu istri. Oke, gitu. sekarang Terima kasih ya, istri Bang. Iya. berobatlah ke dokter, tanya permasalahan. Kalau istri dikatakan oleh dokter sehat, bilang sama suami, saya sehat dan saya subur. Berarti tinggal suaminya memeriksakan diri. Begitu, tidak bisa egois kita mah, oke? Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Eri Kartini ya, PP ya. Bapak ada yang mau bertanya Pak? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Bahrudin dari Jemaah Baitur Rahman Anjatan Indramayu. Mangga Pak Bahrudin. Yang ingin saya tanyakan Mama, saya pernah memeriksakan kesuburan antara saya dengan istri saya. Iya. Padahal saya sebelumnya sudah pernah menikah Iya. dan punya anak. Tapi istri saya tetap bertegang. Tegang juga? Iya. Iya. Bahwa dia itu subur. Iya. Ternyata saya paksa, dia akhirnya mau memeriksakan Periksa. di dokter kandungan. Tapi dalam dalam pemeriksaan saya agak kikuk karena di sana tuh ya maaf ya kalau saya bicara terus terang. Iya, Di sana silakan. tuh mengeluarkan maaf ya. Iya. Boleh, Mama, saya Ya, bicara ya terus terang? tahu Iya, saya Pak. Iya, mengeluarkan sperma, Betul, ya. Iya, Ya. betul. Sementara disekat-sekatnya aja hanya pakai gorden. Ya. Ya. Jadi Pertanyaannya? ya pertanyaannya dengan kondisi seperti ini ya, apakah bagaimana hukumnya menurut Iya. agama? Oke, iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahrudin dan juga teman-teman yang lain yang senasib dengan Anda. Yang namanya kita bawa sperma boleh bawa dari rumah. Itu boleh dikeluarkan di situ. Saya yakin kegunaan gordeng itu sekat agar tidak nampak. Saya yakin sebelah Anda walaupun nengok ke sini tidak nampak kecuali kalau gordengnya transparan. Iya. Baru Anda kelihatan. Saya yakin di rumah sakit di tempat seperti itu gordengnya itu tebal, Pak, jadi nggak kelihatan. Asal Anda jangan berdesah waktu mengeluarkannya sehingga dari gordeng sebelah tidak nengok ke Pak Bahrudin. Iya. Jadi kalau Anda tidak berdesah, saya yakin tidak bermasalah. Iya. Pertanyaan saya, apakah Anda berbunyi waktu itu? Ya, pakai mic-nya ya. Jadi itu pertanyaan Maaf saya. ya, bukan saya saja mah, tapi sebelah juga begitu. Itu yang bikin saya kikuk. Oh, pada bunyi. Ya. Oh. Saya rasa tidak masalah kalau Iya. bunyinya bersama-sama. Iya. Jadi karena sesama biskota jangan saling Saling mendahului. mendahului. Iya. Karena ada kubunya masing-masing. Tidak masalah, Pak. Lagian kan yang di sampingnya laki juga, Bapak pengen tahu aja ya. Oke, baik, yang berikutnya silakan yang ingin bertanya. Boleh, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Darsiah dari Majelis Taklim Nurul Iman, Medan Satria, Bekasi. Ya. Ya. Mau nanya mah masalah tema mandul ya mah. Ya. Ya. Apakah seseorang yang memelihara anjing atau kucing yang berbulu itu menyebabkan mandul? Ya. Konon kata dokter seperti itu. Tapi itu kan menurut ahlinya kata mereka bulu-bulunya itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, jadi kucing dan anjing itu memang salah satu penyebabnya begitu mah? Begitu kata kedokteran. Karena saya bukan dokter. Iya. Oke, terima kasih mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh. bulu-bulunya itu yang berkeliaran itu mengganggu pernapasan kita sehingga akan membuat tidak subur peranakannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, begitu Bu Haji. Ya. Oke, baik, masih ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu?
dari yang udah berdiri sebelah sini. Cek ya. mania. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asia Iya Ibu Ya. Asia. dari Masjid Taklim Al-Futulah Salam Dharma, Ya. Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Indonesia. Saya mau nanya, Ma. Yeah. Katanya Ah. anak laki-laki maupun anak perempuan Iya. surganya katanya ada di telapak kakinya ibu ya, Ma ya. Ya. Katanya. Ya. Terus Bu. Itu saya mohon dijelaskan dari Mama. Rasul bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, bukan surga di sini. Maksudnya kita para ibu yang mengarahkan anak masuk surganya Allah atau nerakanya Allah. Begitu, Bu. Begitu Ibu ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tepuk tangan ya. Baik Bu, sekarang kita break dulu. Kita akan batuk bareng ibu-ibu yang mimpin ya Bu ya. Kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya. Sekarang saya absen lagi majelis taklim yang belum di absen, yaitu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Indramayu. Waalaikumsalam. Satu kecamatan sama Indramayu yang lain? Iya. Ini ada berapa orang dari Uswatun Hasanah? 35. Bawa mangga? Enggak juga. Iya. Oh, belum musim. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hidayah. Waalaikumsalam. Ini dari Harapan Ujung. Oh, Ujung Harapan. Bekasi dong Bu ya. Ada berapa orang? 30 orang. Bawa mangga? Enggak, belum musim juga. Indramayu aja nggak musim, apalagi Bekasi ya Bu ya. Baik pemirsa, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak lagi untuk bertanya. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ma, nama saya Ibu Suwarni. Saya mau nanya Ma, saya sudah menikah 5 tahun Ma, tapi saya belum punya anak karena saya mandul. Apa boleh Ma suami saya menikah lagi tapi saya belum setuju? Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ya. Ibu Suwarni. Ya. Baru 5 tahun. Banyak di masyarakat kita yang menikah 11 tahun, 12 tahun, 20 tahun baru punya anak. Tapi kalau Anda berkenan tidak masalah kalau suami Anda menikah lagi. Tapi periksakan diri dulu. Yang mandul Anda atau suami Anda. Nanti jangan sampai suami Anda kawin lagi juga nggak punya anak kalau emang suaminya yang mandul. Begitu Bu Suwarni. Lebih baik berhati-hati dulu sebelumnya Anda periksakan kedua-duanya ke dokter. Apa keputusan yang dokter berikan kepada Anda berdua. Iya. Kalau memang kemudian terbukti bahwa istrinya yang mandul, boleh suami kawin lagi Mah? Boleh? Kalau kebalikannya, suaminya yang mandul, istrinya boleh nggak menuntut cerai untuk kawin lagi? Boleh sih boleh. Tapi Mama rasa kan pernikahan bukan hanya untuk anak Del. Ya. Buat kebahagiaan, buat ketenangan, urusin tuh saudara kita yang orangnya susah, yang fakir, yang miskin, tetangga kita yang yatim piatu, banyak kita urusin. Insya Allah itu pun keberkahan buat keluarga Anda. Iya begitu. Oke, Ibu Suwarni terjawab pertanyaannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya. Bapak-bapak juga boleh dipersiapkan pertanyaannya, boleh? Ada yang mau bertanya Bu? Silakan Bapak. Silakan. Berdiri. Bapak. Ya. Silakan Pak berdiri. Iya. Mangga. Iya, males banget Bapak, kayaknya udah males Aduh. banget ya. Ya. Udah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, perwakilan dari Majelis Taklim Ujung Harapan. Ya. Iya. Mama Dedeh yang saya hormati, yang saya tanyakan apa penyebab daripada mandul itu sendiri? Iya. Kadang-kadang kita taunya lewat periksa dokter maupun yang lainnya. Iya. Yang kedua, Satu aja Pak. Satu aja, Ya, Pak. satu aja Ridwan. ya. Jadi banyak alasan kenapa orang itu mandul. Mungkin saluran pembuahannya itu terlalu sempit bagi seorang perempuan, makanya di rumah sakit ada yang disebut dengan dikompa. Ya. Itu memperlebar saluran. Mungkin
spermanya kurang kuat sehingga tidak bisa membuahi, atau mungkin indung telurnya tidak bisa dibuahi. Banyak alasan yang lain yang menurut dokter menyebabkan orang ini mandul. Tapi seandainya dia sudah maksimal berusaha dengan apa yang dokter anjurkan dan orang-orang ahli menganjurkannya, tetap juga dia tidak punya anak, itu merupakan takdir dari Allah. Hanya iman jawabannya. Begitu Pak Ridwan. Iya, begitu Pak Ridwan. Baik. Yang berikutnya Bu, ada lagi yang ingin... Ya, boleh silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eva dari Majelis Talim Al Hidayah Ujung Harapan. Mangga. Silakan Ibu Eva. Tanya Mama dan Sok. Aa. Iya, silakan Ibu Eva. Tadi bicara dengan mandul, yaitu orang yang tidak punya anak. Iya betul Bu. Nah, sekarang Eva, dengan orang yang punya anak, ada yang mengatakan anak itu bisa menjadi musuh yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka, dan ada juga anak itu bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga. Ya. Minta penjelasannya, Mama. Anak itu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Eva. Dan perusahaan TP ada 4 kelas. 1, qurrata ayun, sangat menyejukkan pandangan mata. Pada orang tua baik, di masyarakat baik, di lingkungan baik, ibadahnya hebat. Siapapun pasti pengen punya anak seperti ini. Yang kedua, Anda lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 46, anak itu zinatul hayati dunya, perhiasan hidup di alam dunia, ibadahnya yang kurang. Yang ketiga, anak dalam At-Taghabun ayat 15, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nyebelin, nguji kita, beritanya buruk. Pak, anak bapak, noh lihat noh nyolong sendal di musola. Tuh anak ibu tuh nyolong jemuran. Tuh anak ibu tuh nyolong semangka. Tuh anak ibu ngehamilin si Anu. Beritanya buruk aja. Ini fitnah, ujian buat kita. Yang keempat, yang namanya anak aduwwum mubin. Anda lihat dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak cucu kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Musuh di sini terbagi 2. Yang pertama, anak tadi benar-benar memusuhi orang tua. Anda lihat, ada istri yang benci mulu sama suaminya. Ada suami yang sebel mulu sama bininya. Ada orang tua yang sebel mulu sama anaknya. Ada anak yang benci mulu sama orang tua, walaupun orang tua sudah berbuat baik. Anak ini musuh bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Contoh, ada anak minta beliin motor, emaknya nggak punya duit. Kata emaknya, boro-boro nak buat beli motor, buat makan gahara rese. Emaknya digebuk pakai kayu bakar sampai mati. Kita lihat di TV. Yang kedua, benar-benar dengan adanya anak, istri, turunan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum punya anak rajin ibadah, sesudah punya anak jadi nggak ngaji-ngaji. Kemana ibu nggak ngaji? Cucu. Itu diantaranya. Itu adalah musuh. Ibu menyatakan, ada yang mengatakan kalau anak ini jelek, musuh buat kita, membawa kita ke dalam neraka. Kita kewajiban mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, mengarahkan. Ini baik, ini buruk, maksimal sesuai kemampuan yang ada. Kalau kita tidak mengarahkan dengan baik, anak masuk neraka, kita akan bawa ke neraka. Tapi kalau kita sudah maksimal menggiring anak ke arah kebaikan, masukkan ke pesantren, masukkan ke madrasah, berikan didikan agama yang baik, berdoa kepada Allah, tetap anak bandel, anak masuk neraka, kita tidak, karena sudah maksimal. Makanya yuk maksimalkan didik anak kita sebaik-baiknya. Iya. Kasih, Mama. Iya, sebagai orang tua sampai kapan Mak kita bertanggung jawab? Kalau anaknya udah gede emang kita masih bertanggung jawab? Mama, maaf dia tetap masih kewajiban mama. Sampai kapan Anda anak mama? Walaupun udah kawin, badan gedean dia daripada mama, tetap punya kewajiban mama. Jangan mentang-mentang udah kawin sombong sama orang tua. Iya. Tetap kewajiban mama. Kalau nggak salah mama omelin, jangan marah. Kewajiban daripada gue masuk neraka. Oh enggak. Orang Begitu. cuma nanya akhirnya dimarahin sama dia. Iya. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu dari Indramayu yang gak bawa mangga karena belum musim ya. Bapak-bapak juga dari Indramayu yang lagi begadang di musola diangkut ya. Jam 11. Dari Ujung Harapan juga gak bawa mangga. Iya, terima kasih sudah hadir. Yang dari sebelah sana mana Bu? Bekasi, iya masih ada di sini semua. Baik, kita masih bicara tentang mandul. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk yang Anda kirim melalui email di hatikehati@an.tv. Ini dari Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, apa hukumnya menurut Islam kalau suami mengeluarkan sperma tidak di dalam rahim?
istrinya. Tujuannya untuk menunda punya anak. Dosa nggak, Ma? Kalau untuk mengatur kelahiran tidak masalah. Yang salah untuk memutuskan kelahiran. Ya, begitu ya, Pak Ibu Ani. Jadi boleh-boleh saja ya. Sekarang ibu lagi yang hadir di sini, silakan. Yang mau bertanya boleh bebas pertanyaannya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Daunah dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Ya. Saya mau nanya, Mah, apakah suami istri yang udah diponis dokter mandul, maksudnya yang udah diponis mandul oleh dokter, apakah Yang maksudnya dokter tadi, Dokternya, Mas. dokter Sekarang mandul. kebalik. Iya. apakah mereka berdosa kalau mereka tetap masih ingin punya keturunan? Tidak berdosa. Manusia yang punya keinginan sampai mati tetap punya keinginan. Ya, masa Allah, dokter itu manusia biasa, Bu Daunah. Dokter banyak yang meleset. Bapak kalau nggak dioperasi meninggal 3 bulan lagi. Suami saya 22 tahun kemudian baru meninggal. Sotoy dokternya. Tapi menurut ilmu pengetahuan yang dokter ketahui, boleh saja dia mengatakan begitu. Tapi saya lihat tidak sedikit orang yang dokter bilang sudah ini adalah mandul, ternyata kemudian punya anak. Makanya silahkan periksa ke dokter, tapi tetap wajib berusaha karena Allah yang maha segala-galanya. Dengan ilmu yang dokter miliki, memberikan kepada kita ini terapi kepada kita, itu boleh saja. Karena itu ilmu yang mereka miliki. Dan kita pun harus ngikut karena kita tidak punya ilmu seperti mereka. Tapi satu-satunya yang kita percaya adalah Allah. Iya, begitu Ibu Daunah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dokter bilang udah mandul, divonis oleh dokter ya mandul. Tapi kemudian dia berusaha ke orang pinter, mah. Ia berusaha kemana aja, Del. Yang penting asal jangan ke dukun. Itu berusaha untuk ke situ tidak mustahil. Banyak yang punya anak kok. Emang belum saatnya. Gitu kan. Diurut, dikasih. Ya tenan naon, dikasih jamu, diminum pel, minum kapsul, minum daun ini, tenan naon. Ya gitu ya. Kalau dikasih jampe-jampe ini amalin setiap malam Jumat 7.000 kali baca-baca. Selama itu dari Al-Quran dan zikir Asmaul Husna diperbolehkan. Bahkan semakin banyak semakin baik pintu rezeki dibuka oleh Allah. Iya, tapi jangan lupa mandi kembang setiap. Nah itu setan kerjaannya. Walaupun sambil dibacain zikir. Walaupun artinya munafik, syirik. Ibadah kepada dikerjakan, syirik dikerjakan, salah. Itu Iya. dosa besar. Oke, begitu Ibu Daunah Kasinah Indra ya. Yang berikutnya dari sebelah sini ya. Iya. Ya ditiup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaroh dari Salam Dharma Indramayu. Ya. Iya Bu Maisaroh. Saya mau bertanya, Ma. Iya Bu Maisaroh. Mic-nya Tapi jangan dibuang-buang begitu Bu. Tapi di luar tema. Ya, silakan. Ma, ada seorang penjahat meninggal dunia. Iya. Tapi di sekelilingnya tidak mau menyolatinya. Yang saya tanyakan, apakah tidak layak seorang penjahat disolati? Iya. Saya tanya yang meninggal itu, yang penjahat itu Islam apa bukan? Islam. Orang yang meninggal dunia, siapapun Anda, siapapun yang meninggal dunia punya kewajiban 4. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Jangan bilang dia nggak pernah sholat, nggak usah disolatin. Dia nggak pernah ibadah, nggak usah disolatin. Salah, sombong. Kita yang ibadah belum tentu diterima. Maka itu kesalahan yang sangat banyak di lingkungan kita. Yuk kita perbaiki. Selama dia beragama Islam, siapapun dia, kewajiban kita memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Begitu Ibu Maisaroh. Cukup. Ya, Assalamualaikum cukup, ya. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mah, kalau kita mau ngubur Mah, biasanya mau habis sholatin nih Mah. Terus dari keluarga atau dari tokoh masyarakat akan nanya, gimana selama hidupnya almarhum, apakah kelakuannya baik? Baik, kita semua yang datang. Khair gitu Mah. Padahal kita tahu bahwa dia adalah penjahat. Gimana Kenapa? maksudnya? Rasul bersabda, Ya. ketika orang sudah meninggal dunia, jangan disebut-sebut kejelekannya, tapi sebut kebaikannya. Wong sudah meninggal, walaupun dijelek-jelekin emang sudah jelek. Lebih baik kita katakan dia baik. Artinya kalau dia berdosa kepada kita, kita ampuni. Biar dia diampuni oleh Allah. Itu loh maksudnya deh. Iya. Masa iya? Bagaimana kehidupan orang ini waktu hidupnya dengan Anda? Jelek, nyebelin. Malaikat marah, langsung gebukin itu sama malaikat. Jadi Digebukin di kasihan situ tetangga juga, kita, ya. Del. Begitu Iya. Rabbi mengajarkan. Oke, baik. Bapak ada lagi yang mau bertanya? Oh, Ibu dari Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Nurul Iman.
Ya. Medan Satria Bekasi. Ya. Ya. Ini mah apakah masih boleh sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah? Sedangkan azan sudah berkumandang 1 jam yang lalu. Ya. Boleh. Kalau Anda sembahyangnya nggak berjamaah di masjid. Misalnya Anda sembahyang lohor jam 1. Kemudian Anda qobliyah ba'diyah boleh. Masih jauh ke 3:30 kok. Terus kalau misalkan ini mah ada orang baca Al-Quran, cuman hatam, mulai lagi dia tanpa membaca arti maknanya gitu. Itu gimana? boleh, tapi yang paling baik mengerti isinya. Karena apa? Al-Quran isinya buat diamalkan, tidak hanya dibaca. Ya. Bagaimana kelakuan kita mau benar kalau cuma dibaca doang tanpa mengerti isinya. Makanya ngaji, pergi tuh ke masjid-masjid gede, di Atin, di Istiqlal, di Masjid Raya, di mana-mana banyak pelajaran tafsir. Begitu, ikuti oleh kita. Ya. Makasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita akan break lagi sebentar dan kembali tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Masih bicara tentang mandul, ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Masih ya, tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email ini dari hatikahati@an.tv. Reti Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, dibenarkan nggak bila pasangan suami istri yang ketahuan mandul lalu mengangkat anak atau adopsi dengan niat untuk memancing agar segera diberikan keturunan? Boleh, tidak masalah, silahkan. Iya, padahal niatnya lillah karena Allah. Nah, padahal dia niatnya hanya untuk memancing. Tapi dari awal niat karena Allah ngurusin anak, kemudian niat yang kedua baru memancing. Iya. Niat awal pasti karena Allah, yang Iya. kedua baru untuk pancingnya. Tapi emang itu berhasil atau enggak sih, Mah? Maksudnya dalam kehidupan nyatanya gitu, emang bisa memancing? Kebanyakan berhasil. Kenapa? Mungkin ibu yang tadinya judes, galak, begitu punya anak, memberikan belayan, kasih sayang dan sebagainya, sehingga rahimnya jadi subur. Tadinya kurang kasih sayang, jadi kasih sayang, jadi subur. Iya. Maka akan mudah dibuahi. Itu Iya. boleh jadi. Begitu Reti Nurbaiti. Oke, Ibu yang ingin bertanya silakan, tadi boleh berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamah dan Aa yang saya hormati, saya Ibu Solihah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ujung Harapan. Ya. Ingin bertanya masalah mandul. Ada teman saya habis setelah menikah, dia bisa dikatakan mandul atau tidak, tapi pas berhubungan sebelum dia mengeluarkan cairan, dia udah lemes duluan, Mah. Siapanya? Perempuan apa laki? Yang laki-lakinya. Ya. Jadi setiap kali mau berhubungan, istrinya pasti nangis duluan. Karena masalahnya Rasul mengajarkan perempuan itu lambat bangkit birahinya, lambat selesai. Laki-laki cepat terbangkitkan birahinya, cepat selesai. Makanya Nabi mengajarkan, wahai kaum suami, selesaikan urusan istri kalian, baru kalian menyelesaikan urusan kalian. Jangan egois. Makanya suaminya harus ngerti hadis. Iya mah, kan udah pemanasan. Ceritanya udah pemanasan, giliran mau pas udah tegangnya, belum sempat masuk, udah keluar di luar tapi sedikit. Jadi suaminya harus belajar tentang hadis Nabi. Rasul mengajarkan, berikan istrinya kepuasan dulu, baru dia menyelesaikan urusan dia. Itu oleh Nabi diajarkan seperti itu. Saking kewajiban para suami sebagai kepala keluarga. Terus gini mah, dia kan ke ustadz atau seorang kiai. Pas diperiksa di ustadz, nggak taunya di dalam, kalau kita kan laki-laki ada telur lah ya Maya. Istilah sebutannya. Itu keluar kayak semacam paku kecil mah. Artinya dia kena penyakit harus disembuhkan, diobati. Itu kalau mengobati melalui kayak terapi-terapi begitu termasuk syirik nggak mah? Tidak, karena itu ilmu terapi memang ada. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak, giliran Bapak kalau mau bertanya. Silakan Bapak berdiri. Oh ya, kalau nggak ada boleh Ibu yang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Idah Mujahidah dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Lempuyang Indramayu. Mangga Bu Idah. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang datang ke makam nyekar atau ngaji yasin? Tidak dilarang.
Asal itu itibar contoh. Dia sekarang meninggal, saya besok meninggal. Maka tingkatkan ibadah saya, tingkatkan sedekah saya, tingkatkan iman dan ketakwaan saya. Boleh? Ya. Makasih, Ma. Ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ada lagi yang dari Bekasi atau dari Ujung Harapan? Oh, dari Indramayu lagi, silakan. Silakan. Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Turiah dari Majelis Taklim Al-Budalah Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Iya. Iya. Saya mau tanya, Mah, tapi di luar tema. Iya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah, tapi imamnya kadang sholat, kadang tidak? Bolehkah untuk imam? Yang namanya imam ada 4 kriteria. Yang pertama, yang kiroatnya paling baik. Yang kedua, yang pengetahuan agama dan pengamalan agamanya baik. Artinya kalau sholatnya edan eling, bagaimana pengamalan agamanya baik? Kalau kita tahu dia jarang sholat, jangan dibikin imam. Cari yang sholatnya istiqomah. Yang ketiga, yang usianya lebih tua. Yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung tadi. Jadi kalau itu kriteria yang kedua belum terpenuhi. Ya. Tapi jamaahnya gimana, Mah? Kenapa? Jemaahnya gimana yang gimana? menjadi makmum? Kalau pada saat itu Anda tidak tahu orangnya begitu, tidak masalah. Tapi lain kali lebih baik pilih orang yang memang sholatnya istiqomah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk bertanya lagi. Silakan. Ya, boleh dari Indramayu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni dari Masjid Taklim Uswat Hasanah dari Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Indramayu. Oke, Anjatan. Saya mau nanya, Mas. Iya. Saya mau nanya masalah tentang masalah sodako. Suami istri itu ada yang tidak setuju yang suaminya mengasihi sodako itu. Kalaupun seperti istri umpet-umpet itu hukumnya gimana, Ma? Kalau itu duit istri boleh, atau duit suami yang diberi buat rumah tangga sudah tercukupi, dia bersedekah tidak masalah. Kecuali kalau sedekahnya gede 50 juta baru bilang sama suami, emang sedekahnya berapa itu bini? Ya gede. Noban paling ya. Nah, makasih, Mas. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah bilang wabarakatuh, suaminya korede. Iya. Kalau aku bro, korede, saking koret-koretnya. Isinya banyak sedekah, mudah-mudahan suaminya menjadi dermawan. Insya Allah barokah. Amin. Kalau suami nggak mau ngasih, istri nggak mau kasih, nggak bakal berkah rumah tangga tadi karena orangnya korede. Iya. Oke, baik, kita akan mendengarkan kesimpulan Mama sekarang mengenai tema kita di pagi hari ini, mandul. Silakan, Pak. Pemirsa, yang namanya mandul yaitu tidak punya keturunan. Mandul tidak hanya seseorang, itu hak prerogatif Allah. Allah berfirman dalam Al-Surah ayat 49-50, akulah yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang memberikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang memberikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang menjadikan seseorang mandul. Kalau seseorang oleh dokter diponis mandul, jangan berkecil hati, tetap berusaha. Boleh Anda berusaha dengan minum pil, minum obat, minum jamu, diurut, direfleksi, bermohon kepada Allah, banyak sholat malam, banyak bersedekah. Tidak mustahil suatu saat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapapun Anda yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mandul, jangan berkecil hati. Karena rumah tangga bukan hanya untuk punya keturunan, itu hanya di antaranya saja, tapi buat kebahagiaan kita. Banyak saudara kita yang fakir, yang miskin, yang yatim piatu, angkat oleh kita biar anak kita, agar kita menjadikan keluarga yang barokah. Yuk kita berusaha kepada Allah, bermohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita selama kita iman kepada Allah. Insya Allah walaupun Anda jadi seorang yang mandul, akan selamat dunia dan akhirat kita kalau kita menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan ketentuan daripada Allah kepada kita, dan inilah yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.